30 seconds. Bintang tamunya ngetawain loh itu. Ayo, udah siap loh, oke. Udah datang sama bapaknya ya. Kita sambut ini seorang desainer cantik. Kita senang banget, cantik dong. Senang banget karena kesehatan bapaknya semakin membaik. Di pagi-pagi ambiar kita nikahan Melani Ricardo dan juga Ricardo Siahaan. Orang sebut. Orang belakang. Orang Ya. Orang gitu dari dokter Sarah kemarin kita hubungan. Orang jauh dirasakan. Jadi, ya, paling itu kan dia pelan-pelan baru makin dia. Tapi kayak papa sekarang kan kenapa dia jalannya pelan? Karena biasanya orang Parkinson tuh biasanya mengambil jatuh itu pasti ke depan. Jadi mereka jalan tuh makin lama makin apa namanya bengkok ya, gravitasi dia. Iya. Ya kan ada orang yang jatuh begini kan. Jadi kurang. Tadi apa? Bisa gak nyimak aja kan? Tapi bersih. Jalan. Kalau pesan macam-macam. Terus terapi kayak fisioterapi ya. Tapi memang kaki itu ternyata tidak bisa disembuhkan. Setahu aku ya. Jadi dia kalau udah kena ya lo harus hidup dengan sampai seumur hidup gitu. Kayak mau kali deh orang di luar. Tapi diusahakan dia ada stage-nya. Diusahakan jangan sampai naik stage, jangan sampai dia ambruk jauh kaluk dan supaya dia masih tetap bisa menjalankan hari-hari itu sendirian. Maka sekarang ada cetek. mau bikin tekniknya 24 jam ini. Ya, ada 24 jam itu tetap kalau ada yang pegang, dapat. Iya. Jadi di rumah pakai alat pijat sendiri. Kita mau boro ya. Apa tuh orang nggak ekspresi? Ya tipikal bapak Batak deh. Ya maksudnya they love their kids, cinta sama anaknya, tapi yang sayang itu udah memperlihatkan. Jadi mungkin tipikal parenting zaman dulu lah. Tapi saya tuh sayang banget. Tapi kan nggak mudah juga untuk bapak-bapak Batak untuk gila. Iya, ini belum pernah cerita ini baru sekarang. Baru sekarang mungkin apa yang dia rasakan. Karena dia nggak suka cerita. Ini suka curhat. Ini kalau dia merasa kesel, merasa ganti dikit lagi, dia tutup sendiri. Nah itu yang harus kita Tapi itu ketika mendengarkan pengakuan ini dari kamu. Wah, aku semua bilang sama papa, ya mungkin papa saat ini tidak dalam keadaan kondisi fisik yang sehat maksimal. Tapi aku selalu bilang, lihat berkat Tuhan orang lain. Mungkin banyak yang udah sakit sendirian. Papa sakit, kita masih ada biaya. Ya mungkin nggak berkelimpahan, tapi papa yang mau terapi yang nggak murah, kita bisa. Papa masih ada keluarga yang selalu support, selalu menemani gitu. Dan buat aku, orang tua sepanjang mereka masih hidup, mereka itu surga kita. Yang bikin kita sukses, yang bikin kita itu nanti bisa sukses bukan cuma hitungan uang ya. Kita terkenal dan segala macam. Banyak kok orang terkenal tapi nggak nikmat artinya. Tapi kita bisa enjoy apapun berkat Tuhan kita kasih, termasuk yang aku kerja untuk mereka. Kalian ngerasain apa ya? Suka? jatuh. Oh, suka tiba-tiba kayak mau jatuh sama. Itu kan ada teman-teman olahraga jadi gebetan gue lari. Ada. Iya. Keseimbangan. Oh, karena sering lari gitu ya. Keseimbangan. Apa dulu apa ya? Paling kerasa kalau Sekolah itu sekolahnya Batak, orang Batak, orang Batak yang orang lihat beberapa dalam anak
Parkinson itu bukan turunan ya, itu bukan genetik. Tapi kalau aku tiap ke dokter aku selalu nanya, Parkinson sebenarnya apa sih penyebabnya gitu. Kan kita melihat sosok kakak itu yang paling kuat, strong. Lalu kalau aku ada problem sekolah dia tuh yang selalu gatal. Pokoknya asam badan ya buat anak-anaknya. Oh dia bisa jadi kayak dia kelihatannya sekarang lemah gitu. Dok, kenapa sih kok bisa Parkinson? Sebenarnya kayak aku belum menemukan satu jawaban pasti. Cuma kalau aku berusaha menyimpulkan, aku tanya sih ya, yes kalau bicara dia dosen segala macam, waktu pada saat dia itu pensiun, nah dia itu mungkin apa ya, ada longinya, terus kan orangnya makin tua tuh komunikasinya kan tidak seperti dulu. Aku belajar melihat dia kami kita kerja seni yang Dia ngirit nikahnya di KPK. Maksudnya KPK apa nih? Kan komisi Di KUA, ini dong. Enggak, soalnya kita mau berkomisi pernikahan umum. Enggak, aku jauh banget dari KUA ke KPK. Lu apa sih mana sih ya? Enggak, mohon maaf ya. Kan kalau kita kan mau nyamper gini, dia ngelempar nih KUA. Boleh kita panggil aja nggak? Bisa. Tapi lagi musik tahu sekarang kita cuma di kawan. Tuh, ini juga nggak mau bantuin. Bisa kamu ya. Jadi zaman sekarang tuh lagi zaman nikah cuma di kawan. Masa sih? Jadi uangnya dipakai buat honeymoon katanya. Intimate ya. Reza Smash dan juga Santi Fedia. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan bawa aku. Kenapa pilih 2 juta? Dua juta buat 26.000 karena ya sesuai tanggal. Betul, 26 2020. Nah, Awalnya dari awal dulu uang aku dipegang dia semua. belum nikah kok uangnya dipegang kamu. Ya nggak apa-apa belajar. Membangun kepercayaan. Tapi kenapa kamu? Dan Sakti bahwa dia lebih dewasa, dia lebih dewasa buat mendapatkan lagi mulai sama, terus kedua longgar kalau misalkan kalian tahu makanya prawennya yang enak dipakai bagus sesuai dengan yang mau dia. Sampai aku bertanya dong. Ya pertama sih waktunya cukup padat waktu itu, terus kedua koleknya pada jauh bang. Ya Dari mana? dari Cianjur, enam buat Kamu dari Bandung kamu kan? merantau sendiri dengan Bandung. Kamu dari mana deh? Kendari. Oh kan ya, jawaban kamu sama Cianjur bisa pakai mobil. Ya. Tapi kok udah mau ganti udah Bandung banget ya. Jauh ikutnya. Dari Karimun. Nikahnya di Cibenying di Bandung nikah rumahnya. Ya. Oh, ini persiapannya berapa lama nikah di KUA itu? Kita 4 bulan ya waktu itu 4 bulan masih. Lamanya sih di prawen ini. Jadinya kan kalau nikah di KUA itu biasanya memang zaman sekarang itu kan banyak yang nikah di KUA. Habis itu tuh ya udah makan-makan bersama aja. Ya. Kalau kalian gimana? Makan-makan sama keluarga aja. Itu lanjut lanjut sama Amin. Osio. langsung show. Masa abis itu langsung kamu gimana lagi kesel kan? Kalau dia itu ngomongnya tentang bikin nunggu ada waktu yang luang. Bukan tentang keluarganya ya. Ngomong ke depan. Jadi kamu lama dari sana atau sebentar? Ini sengaja mereka tuh cepat-cepat nikah soalnya perjalanan cinta mereka itu rumit. Rumit sekali. Ya, Reza pernah kita melihat selfie. Perjalanan yang cukup rumit dan tidak mudah sampai ke titik ini. Terima kasih istriku. Lucu ya, perjalanan yang cukup rumitnya kayak gimana? Kenapa? Ya kan memang kalau menjalani kayak itu benar-benar coba. Keluarga, aku itu dan semua dengan waktu yang padat dan bekerja itu sangat memakan pikiran waktu itu. Apa yang paling rumit dari semuanya? Yang paling rumit, udah seserahan live di TV gagal. Udah maaf dong.
belakang aku selamanya itu main truk itu bapak tukang kami kenapa aku terus kalau kami terus benda Ya enggak dong. kok jadi takutnya begitu Kenapa Reza ada bilang aku sadar sih karena waktu aku lagi sangat jarang buat dia dulu juga jangan begitu ya Kenapa kamu kayak berkaca-kaca gitu? ya ini pertanyaannya kayak gini Ada kan buat kerja, buat bikin. ya kan semua kembali lagi ke kepercayaan kamu ya gitu ya Gimana Pak? Boleh banget Pak. Boleh sekarang sudah Reza. طارت روحي حبا في المنام إليك قامت لي قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة Nanti tidak Madinah. Pas Madinah itu juga masih kayak yang masih nggak percaya ya gitu. Iya. Kejadian lagi karena kita sholat itu harusnya merodok kejunya malah gitu. Ternyata kan jadi kayak efek domino tuh kalau belang-belang itu kan. Iya. Kalau begini jadi mundur. Aku sampai WhatsApp itu, aku udah mikir mau merodok, kapan kita merodoknya kayak gitu. Jadi sampai kayak anak kecil lagi janjiin apa gitu. Kita harus merodok cepat jauh dong. Iya insya Allah. Itu begitu hari kesekian nyampe semua saya. Ya sampai jalan gitu. Dan aku berapa kali kan aku gagal kan berangkat karena ya udah satu dan lain hal pas aku lagi ngobrol ternyata dikasih surprise tapi terima kasih iya speechless dan sebenarnya kayak masih mikir kayak sama aku bilang karena ya kayak gitu kan bilang ya saat itu aku nggak kayak karena aku kayak layak ke Asia karena ketika ada orang constantly ngeledekin aku lu kok nggak dikenal lu badannya pernah bilang lo kayak begini dan aku itu 2 kali gagal. Ya kayak berpikir kayak apa iya emang beneran saya nggak diterima itu pas aku ngobrol sama kakak waktu itu juga masalahnya sama kakak kan ceritanya ya nggak ada kayak gitu besoknya sama aku hadiahin nih lo buat lo gitu tapi itu pun aku nggak kayak jangan dulu maksudnya aku pakai enak gitu sebenarnya sih orang udah gagal 2 kali sama ya gitu. Nah sampai harus berangkat aku pesawatku jadi 9 jam. Aku juga mau aku kan mau masuk ke bulan ini tahun ini udah semua dua keluarga aku di sana. Cuma udah aku ada keluarga. Apa masuk ya? Senang bayaran dong. Ya bisa. Jadi itu sepupu pertama aku yang aku tunggu besar pak dia Gimana apa sakit banget oh, gimana sih Bang sampai nggak lihat harus langsung di sana loh sebenarnya itu bukan pengalaman pribadi aku banget itu sebuah akumulasi banyak orang yang curhat ke aku dia yang aku pas ke sana doain aku dong sampai ada minta doain aku swing aku butuh pertanggungjawaban dia lah ada surat banyak banget kak begitu dibawa kabur apa kayak gimana gitu dijahatin sahabatnya sendiri diomongin temennya aku tahu semua terus aku ketika lagi sendiri terus kayak terlihatnya kayak begini ngeblok bayang gak sih orang yang udah disakitin ngadu langsung di sini gitu makanya jangan jaga sama orang. Dari dia juara 2 Amir Sains Internasional ada Natanawi Atmasya dan
Ayo, congratulations, Ayo. Selamat ya, Ayo. Sebulan persiapannya kalau sama mata seperti apa tentang persiapan itu? Di rumah persiapannya apa yang dipersiapkan papa sama mama atau barangkali dari sekolah selama 1 bulan sebelum dia berangkat ke Holland? Belajarnya di rumah cuma setengah jam. Saya pikir di rumah belajar 24 jam. Justru anak sekarang ini belajarnya kayak main loh. Iya, anak ini kan masih 8 tahun ya, kelas 3 SD. Melihat tertarikan anak pertama kali dengan sains itu waktu dia di umur berapa? Jauh banget. Dari sejarah. Kelas 1 mama namanya tuh dia gimana? Kelas 1 dia suka sama sains itu apa ya? Dia mulai tertarik itu dari mana? Sebenarnya dari terus mulai nge-source, saya dialami bapak lewat senang terus sesuatu eksperimen. Nah mungkin di kelas 1 mau yang tahu kan dia juga ada sains sekolah. Jadi malah membuat eksperimen dia ada sains nasional. Kemudian bahkan waktu itu SD. semua kelas seperti lah. Lalu ini dengan saya ke Kennedy Space Center di Florida. Oh iya. Wow. Jadi dia tahu NASA. Oh ini kita harus lihat ya. Ini di rocket launchernya ya di Kennedy Space Center. Oh, so gimana kamu lihat rocket launcher di Kennedy Space Center Florida? Gimana tuh? Rasanya gimana? Aku jadi ilmuwan. What do you think? Oh. Oke, ini saat dia berpose di depan ini salah satu launcher ini. Dia penasaran. Ini apa aja di rumah ada apa? Kadal ada 3, oke. Kepiting 1, oke. Kura-kura. Oke, kamu pengen gue ya? Kita taruh dulu dan kita bikin juga. Kamu senang dengan bagian ya? Apa kemudian Satu sih. harimau mana?